Salam Pro Justisia. Baik, hari ini luar biasa. Ini jumpa dengan seorang sangat istimewa ya. Beliau ini salah satu ahli hukum perdata, Dr. Surisky Febrianto SMH, salah satu dosen pasca sarjana UIR. Luar biasa ya, Terima Pak kasih, Surisky. terima kasih Pak loh, Dokter. waktunya Terima bisa kasih. menyempatkan sini begitu sibuknya beliau ini, sering dipakai sebagai ahli perdata. Ini hari ini cukup menarik ya. Ada ini perlu kita telah sedikit ya, butuh juga nih masukan dari seorang ahli perdata nih, bahwa kita sering melihat dalam hal antara perjanjian para pihak nih. Iya Pak. Ya, melakukan perjanjian para pihak setelah terjadi perjanjian. Nanti kan memang secara sah perjanjian itu kan ada beberapa tentu nanti akan menjelaskan. Dan setelah itu, kadang-kadang para pihak ini bermaksud apabila salah satu cacat prestasi atau apapun itu, mereka udah ini ranahnya perdata itu. Padahal kita melihat dalam hubungan hukum perdata ini bisa saja ada di sana perbuatan melawan hukumnya. Ini butuh ini. Bagaimana nih pandangan seorang ahli perdata terkait dengan hubungan hukum para pihak ini? Ya, Sedikit. baik. Terima kasih Pak Dr. Rudi Pardede. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Dokter. Mudah-mudahan sehat terus Pak Dokter ahli pidana Indonesia nih. Ya. Oke, jadi izin nih Pak Dokter. Jadi dalam posisi keperdataan kita tahu ada syarat sah perjanjian kalau kita menganalisa di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada sepakat, cakap, hal tertentu dan halal. Dalam posisi ranah bisnis, dalam ranah perjanjian, tentu kita ada mengenal azas-azas perjanjian. Ada azas fakta sunt serpanda, konsensualisme, iktikat baik, kebebasan dalam berkontrak, dan azas kepribadian. Nah, artinya dalam posisi menganalisa permasalahan perdata, tidak selalu yang dimulai dari ranah perjanjian akan diakhiri apabila terjadi sengketa, Pak. Masuknya ranah wan prestasi. Bisa terjadi perbuatan melawan hukum dalam posisi itu. Contoh, dalam posisi adanya permufakatan jahat. Itu satu. Yang kedua, adanya penipuan di situ, Pak. Karena kalau kita menganalisa pasal 1321 sampai 1328 KUH Perdata, di situ mengatakan bahwa tiada suatu kesepakatan yang sah apabila terjadi dalam tiga hal. Ada kekhilafan, tekanan atau paksaan, atau adanya unsur penipuan. Maka kalau kita lihat contoh Pak dalam ranah-ranah perbuatan tipikor, tindak pidana korupsi. Dimulai dari perjanjian, rupa-rupanya di belakang itu ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh para pihak. Maka itu masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Atau dalam posisi ini ada indikasi kecurangan atau ada indikasi penipuan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Maka hari ini banyak sekali pembuktian dalam ranah tindak pidana korupsi itu menghadirkan ahli perdata untuk menganalisa apakah perjanjian ini masuk dalam konteks wan prestasi atau justru ada ranah perbuatan melawan hukum. Tapi saya dalam posisi ini Pak Rudi, tentu ingin juga nih mengorek-ngorek nih bertanya dengan Pak Dr. Rudi sebagai ahli pidana. Dalam posisi apabila perjanjian itu ada permufakatan jahat, ada indikasi penipuan, apalagi kita mengenal KUH pidana yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mungkin kami mohon juga pencerahan dari Pak Rudi bagaimana proses pembuktian nih dalam membuktikan apakah benar terjadinya permufakatan jahat, apakah ada penipuan. Contoh kita lihat bisnis-bisnis trading yang awalnya menggiurkan keuntungan sekian persen, yang rupa-rupanya uang nasabah sudah diterima, pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut tidak bisa ditanggungjawab oleh si pelaku pidana tersebut. Mungkin Pak Dr. Rudi sebagai ahli pidana bisa berbagi ilmu nih kita pada sore hari ini. Luar biasa juga nih Pak Arki ya. Luar biasa ya. Jadi memang dalam hal ini tadi dalam hal testimoni Pak Dr. Riki tadi kan luar biasa. Jadi dalam hal hubungan hukum keperdataan tadi, jadi tidak menjamin bahwa itu penyelesaian hukumnya adalah karena perdata ya. Jadi ada beberapa kriteria mungkin di situ atau impact dari itu ya, bahwa bisa saja melakukan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana. Jadi memang cukup menarik ya pertanyaan tadi ya. Seiring berkembangnya hukum secara dinamis, kalau kita melihat kan memang dalam hal perjanjian kedua belah pihak tadi, para pihak, memang tadi kan ada syarat tadi yang Pak Riki silahkan tadi kan secara sahnya perjanjian tadi 320 perdata ya. Jadi kalau memang perjanjian tadi ini itu sebagai
instrumen delik atau alat yang digunakan sebagai dalam kejahatan. Terus dikuatkan lagi dengan korpora delik, hasil kejahatan. Jadi akibat dari itu ada hasil nih. Jadi seolah-olah kan ini perjanjian ini dibuat untuk sebagai meyakinkan seseorang. Jadi kalau kita melihat di pasal 378 KUH pidana yang lama, nah sekarang sudah di perbaharui KUHP yang baru itu, kalau kita melihat di pasal 492 perbuatan curang, di situ bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan cara, ini dia. Serangkaian kata bohong, keadaan fiktif untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu masuk. Ancamannya 4 tahun. Main-main. Iya. Jadi juga bisa dialternatifkan bayar denda di kategori 5. Itu dia yang bisa. Jadi ancamannya itu 4 tahun. Jadi kalau kita menelisik tadi bahwa terkait dengan perbuatan potensi dari perjanjian dari perkara korupsi tadi kan memang benar. Kalau kita melihat di perkara korupsi itu memang kan ada beberapa tahapan itu. Tahapan awijing sebelum sampai ke perjanjian. Setelah perjanjian sampai ke hasil sampai akhir. Berita acara serah terima. Berita serah terima kan. Di sini juga banyak potensi memang kalau terkait dengan perjanjian tadi. Terjadinya perbuatan melawan hukum ya Pak ya? Iya bisa. Kalau pada tahap perjanjian tadi kadang-kadang kan memang misalnya si para pihak tadi itu bilang, oh itu sudah ada perjanjian, berarti perdata dong. Kan? Padahal dalam hal isi dari klausul perjanjian tadi, misalnya spesifik dari pekerjaannya, misalnya segini misalnya kan, tapi dikerjakan di luar itu, berarti kan sudah di luar. Ya kan begitu kan? Betul. Artinya hari ini kita banyak melihat ada satu rangkaian kebohongan, ada satu rangkaian penipuan yang dibungkus dalam hal keperdataan, dibungkus dalam sebuah perjanjian. Itu dia cakap hukum padahal kan, udah cakap hukum padahal itu, tapi dia sadar bahwa dia sudah cakap hukum. Iya, begitu terjadi permasalahan mengatakan ini permasalahan perdata, ini permasalahan perdata, padahal di balik itu adalah rangkaian perbuatan pidana, perbuatan melawan hukumnya. Benar itu. Disinilah perlunya memang seorang penegak hukum, dalam melakukan penegakan hukum atau law enforcement harus benar-benar jeli, karena dalam hal ini bagaimana membuktikan sebagai hari ini kita mengetahui nih pembuktian alat bukti. Dulunya 84 KUHP keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Tapi saat ini sudah diperluas ini, sudah mengembang. Kalau kita melihat alat bukti itu sudah cukup, barang bukti, bukti elektronik. Artinya seluruh proses itu adalah proses pembuktian. Dalam KUH pidana yang terbaru Pak ya. Yang terbaru. Jadi diperluas. Jadi inilah yang menjadi nanti alat bukti yang dipakai dalam hal proses penegakan hukum, yaitu minimal dua alat bukti. Jadi cukup luar biasa ya Hani. Hari ini pembahasan kita terkait dengan apakah dalam hal perjanjian yang notabene di situ berlaku asas servanda, apakah bisa kemungkinan melakukan perbuatan. Betul. Tidak selamanya dalam konteks perjanjian itu masuk ranah wan prestasi apabila terjadi perselisihan. Bisa terjadi perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata. Dalam posisi ini kita analisa lagi berdasarkan pasal 1321 sampai 1328 apabila ada unsur-unsur penipuan di situ. Permufakatan jahat di situ, bohong, tipu muslihat dan lain-lain, maka itu masuk ke dalam ranah pidana. Luar biasa. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Dr. Rudi pada hari ini nih. Oke, luar biasa. Hari ini jumpa dengan seorang hukum perdata di salah satu universitas UIR di Pekanbaru, Dr. Surizky Febrianto SH MH. Kami doakan Pak Doktor cepat profesornya. Amin. Masih muda beliau nih. Kami doakan juga Pak Dr. Rudi sukses, sehat, dan cepat memperoleh guru besar juga. Sama berarti ya. Benar, luar biasa. Demikian edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam Pro Justisia.